Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya Busta Minarda tetap mendoakan agar seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, ini ada kejadian aneh yang tertangkap kamera pada saat berlangsung acara debat Cawapres Pilpres 2024 putaran kedua tadi malam. Ini kelihatan Menteri Pertahanan atau calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto tiba-tiba kelihatan menarik jaket Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tertangkap kamera menarik jaket dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat mendukung Gibran di debat Cawapres Jumat 22 Desember 2023. Dalam video terlihat sebelumnya Prabowo memanggil sambil menarik jaket Bahlil untuk mendekati Prabowo yang sedang duduk. Walaupun jaketnya ditarik, Bahlil tampak tersenyum seraya bercanda. Sambil tersenyum, Prabowo juga terlihat menepuk paha dari Bahlil. Diketahui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hadir di barisan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam debat perdana calon wakil presiden Jumat 22 Desember. Tindak tanduk Bahlil mencuri perhatian. Ia duduk di barisan paling depan. Setiap jeda iklan, ia membisiki Gibran yang turun dari panggung menghampiri Prabowo dan para pendukungnya. Setiap kali Gibran melontarkan jawaban yang dianggap meyakinkan, Bahlil bertepuk tangan dan menunjukkan selebrasi. Jelang segmen terakhir, Gibran yang tetap di atas podium saat cawapres lainnya keluar arena debat didampingi oleh Bahlil. Keduanya berbincang cukup lama jelang segmen pernyataan penutup. Setelah Gibran menyampaikan pernyataan penutup, Bahlil bahkan berjingkrak-jingkrak dan melompat-lompat sambil melempar tinju ke udara. Ia berpelukan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, yang merupakan juru bicara Gibran sambil terus berselebrasi. Setelahnya Bahlil duduk ke tempat semula, mengepalkan tangan di depan dada layaknya seorang pesepak bola mencetak gol. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur pejabat negara dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Tampak sekali di sana Bahlil nurut ketika bajunya ditarik, duduklah di bawah. Tapi tidak diketahui apa yang disampaikannya kepada Bahlil oleh Prabowo. Yang mencengangkan adalah ketika Prabowo menarik bajunya. Kelihatannya dengan keras ditariknya. Walaupun Bahlil kelihatannya tetap tersenyum, tetapi ini cukup mencengangkan bagi orang-orang yang melihat kejadian ini, yang berada di arena debat tadi malam itu. Sahabat BN, ini lagi-lagi tentu menakutkan. Capres Prabowo Subianto yang kita tahu latar belakangnya seorang TNI dan memang kelihatan selama ini spandingnya sering cepat tinggi. Lagi-lagi ketika dia memanggil dengan tangan kiri si Bahlil ini, lantas sampai di sana ditariknya bajunya. Bahlil duduk walaupun tersenyum, tapi senyumnya kelihatannya agak-agak asam senyumnya. Sahabat BN, yang kita khawatirkan jika tetap debat berlanjut, jangan-jangan besok ketika berlangsung debat antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo pada debat putaran ketiga nanti, jangan-jangan nanti karena tak tahan emosi, ditariknya pula kerah baju Anies Baswedan atau kerah baju Ganjar Pranowo oleh Pak Prabowo. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi. Mudah-mudahan dan jangan sampai terjadi hendaknya. Kalau terjadi semacam itu nanti di saat debat,
tidak dapat kita bayangkan apa kata dunia. Sebab kenapa kita katakan begini? Pada debat putaran pertama kemarin kita lihat Pak Prabowo itu emosionalnya sudah nyaris tak terkendali. Ketika dia bicara sama Anies itu sudah kelihatannya bagaimana gerak tubuhnya, bagaimana monyong bibirnya, bagaimana lidahnya menjulur-julur, dan joget-jogetnya seperti joget emosi, bukan joget gemoy. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Demikian juga ketika dia menjawab pertanyaan Ganjar tentang penculikan. Ketika Prabowo menyebut tendensius kepada Ganjar Pranowo itu, kita melihat itu emosi sekali Pak Prabowo. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan kita berharap apa yang terjadi pada Bahlil ini cukup dia saja yang merasakannya. Kita tidak tahu sama sekali apa penyebabnya ini. Namun yang terlihat oleh penonton saat itu, Bahlil memang ketika duduk di kursinya yang paling depan itu, dia sampai berjingkrak-jingkrak memberikan support atau semangat kepada Gibran. Dan itu memang ada aturannya, ada undang-undang yang mengatur tentang seorang pejabat negara dalam pemilu ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.